Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. PSSI hingga saat ini belum memilih siapa pelatih pengganti Patrick Kluivert. Pemain timnas Rizky Ridho berharap sosok pelatih baru dapat membawa kesuksesan dan memenuhi target yang ditetapkan oleh federasi. Bek Persija ini menyatakan skuad Garuda kecewa gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalah 2 kali dalam putaran 4 kualifikasi. Mengenai pelatih baru, Rizky berharap pengganti Kluivert mampu membawa timnas Indonesia bangkit. Bek timnas Indonesia itu juga bilang, Patrick Kluivert sebenarnya adalah sosok pelatih yang kompeten. Namun ia memahami jika kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 berujung pada pemecatan. Semuanya kecewa, nggak bisa ke Piala Dunia, ini mimpi kita semuanya. Dari awal sudah bekerja keras dengan ganti pelatih, banyak pemain datang, pemain baru, dan ya kita gagal, kita akan evaluasi. Semoga sukses dan target-target terpenuhi. Sosoknya seperti apa, Duk? Kriteria pelatih baru? Kalau itu saya nggak tahu. Untuk Patrick. Coach Patrick juga pelatih yang bagus. Pergantian ini mungkin hasil dari kemarin beliau gagal untuk sama kita pemain. Jadi beliau dikeluarkan dari timnas. Sejumlah nama sempat mencuat untuk menggantikan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas, Saudara. Salah satunya adalah pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Pemain timnas yang memperkuat Persib, Mark Klok, mengatakan bahwa saat ia ditanya soal kemungkinan ini, ia menyatakan kalau semua terserah dari Bojan. Tapi dia melihat Persib ingin mengejar juara liga bersama dengan Bojan musim ini. Yang nanti kalau seandainya Coach Bojan Hodak dipanggil timnas, bagaimana Coach? Ya, dia harus lihat kan. Kalau dia mau, ya silakan. Kalau mungkin buat saya, ya mungkin di Persib oke lah. Kita mau hat-trick, so tidak bisa keluar dari saya. Untuk ini klub, siapapun nanti yang akan jadi pelatih timnas, menurutmu sesuatu apa yang perlu mereka bawa agar menjadikan tim menjadi sesuatu yang berharga? Seperti saya bilang, ini bukan soal opini saya. Ada banyak orang punya opini. Saya cuma mau tanya buat Persib sekarang. Kalau Mark Klok berbicara soal Bojan Hodak, ini pemain timnas dan juga pemain Persib, yaitu Tom Haye, enggan berkomentar soal pemecatan dari Patrick Kluivert, Saudara. Haye hanya mau menjawab pertanyaan seputar penampilannya di Persib Bandung. So I just give everything on the pitch, and I think I play a really nice game for myself and also for the team. So yeah, I think I'm happy with the result today. He asked about Patrick Kluivert. For the next coach, maybe you can. Okay. Di tengah ketidakpastian siapa pengganti pelatih timnas, kini muncul sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Patrick Kluivert. Salah satunya mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal. Namanya sempat muncul saat PSSI menawari posisi direktur teknis usai Sinteyong dipecat. 10 tahun lalu, Van Gaal juga menolak tawaran melatih timnas Indonesia. Kini muncul kabar Van Gaal akan mengumumkan berita besar. Kabar itu pertama kali disampaikan media luar negeri 443. Jurnalis asal Spanyol bernama Victor Catalina turut memberi komentar yang membuat publik tanah air makin heboh. Catalina memberi sinyal bahwa Louis van Gaal akan merapat ke Indonesia. Selamat datang Louis van Gaal, tulis Victor Catalina di akun X. Namun beberapa jam setelahnya, Catalina sudah mengoreksi postingan dengan mengatakan postingan tersebut tidak berdasar fakta dan hanya opininya saja. Kabar soal Van Gaal ini juga dibantah oleh analis sepak bola sekaligus wartawan Kompas.com Firzi Idris. Ia menyatakan setelah mengonfirmasi ke sejumlah wartawan di Eropa, tidak ada berita atau informasi soal Van Gaal menjadi pelatih Indonesia. Yang disambar oleh seorang Victor Catalina ini yang akhirnya dia mengkoreksi diri sendiri ya. Postingan terakhirnya yang 8 jam lalu dia mengatakan bahwa
bagaimana post saya yang pertama viral, terus dia mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah dia akan mengambil alih Indonesia gitu, apakah Van Gaal akan mengambil alih Indonesia. Ini dari ide dia sendiri bahwa dia kira ini cocok nih, Patrick keluar, habis itu Atau Van testing Gaal the mungkin water masuk mungkin? dan pemain-pemain. Enggak, bukan testing the water. Saya kira sih engagement farming ini ya. Kalau menurut saya ya, karena saya cek ke Football Premier, saya cek ke VI, berita-berita Belanda, tidak ada sama sekali yang menyebut soal Louis van Gaal ini ke timnas Indonesia. Jadi Sementara itu, hingga kini rapat exco pemilihan pelatih belum juga dilakukan. Penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan informasi yang ia dapat tidak hanya rapat pemilihan pelatih. Exco juga belum melakukan rapat evaluasi soal kegagalan timnas melaju ke Piala Dunia. Apakah sudah ada rapat exco untuk menentukan pelatih? Karena sudah ramai di medsos Louis van Gaal, saya bilang. Lalu Jawabannya? oleh teman-teman, gimana mau rapat exco Bang Andre? Rapat exco, bagaimana mau rapat exco pemilihan pelatih? Rapat exco evaluasi kegagalan timnas saja belum dilaksanakan. Ya, manajer timnas, kepala BTN belum memaparkan alasan kegagalan kita di timnas. Sebelumnya, soal siapa pengganti Kluivert, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta waktu untuk menjelaskan soal siapa pelatih baru timnas ke publik. Untuk yang bola jangan hari ini, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua. Desakan PSSI segera memilih pelatih baru timnas tentu beralasan agar persiapan skuad Garuda menghadapi berbagai kejuaraan tidak terganggu. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah ketidakpastian siapa pengganti pelatih timnas, muncul sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Patrick Kluivert. Salah satunya adalah rumor mantan pelatih timnas Belanda nih, Louis van Gaal. Meskipun rumor ini sudah dibantah kebenarannya, saudara. Lalu sebenarnya siapa sosok pengganti pelatih timnas yang ideal? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola, Bung Anton Sanjoyo. Selamat petang, Bung Joy. Selamat petang, Yasir. Bung Joy, ini meskipun rumor, tapi ini dapat dikatakan jadi perbincangan ramai juga nih di Indonesia terkait dengan Louis van Gaal ini. Menurut Anda ini hanya akan sampai ke rumor saja, tapi atau betul nih PSSI sempat ataupun tengah melirik Louis van Gaal untuk menjadi pelatih timnas? Ya, Van Gaal ini kan selalu dihubung-hubungkan dengan timnas Indonesia ya. Bahkan tadi dikatakan juga di narasi di Kompas TV kan 10 tahun yang lalu juga dia menolak. Tapi yang saya amati sekarang, Van Gaal ini kan usianya udah sangat sepuh ya, 74 tahun. Dia juga menderita cancer, ya kan, meskipun dia bilang udah sembuh. Dan terakhir kan dia setelah mundur dari timnas Belanda, pasca kegagalan di Piala Dunia 2022, dia kan hanya menjadi penasihat, penasihat teknis lah gitu kira-kira di Ajax, klub yang paling moncer lah di Belanda. Tapi saya dengar juga dia kerjanya lebih banyak remote, lebih banyak dari rumah, gitu loh, memberi nasihatnya ya lewat Zoom, pokoknya dia tidak banyak di lapangan lah gitu. Jadi kalau saya waktu di Rame disebut Van Gaal, saya bilang ini nggak mungkin lah. Tapi ya kan kita nggak pernah tahu juga. Dan kabarnya besok ini dia akan memberikan statement via media sosial ya kita tunggu aja. Tapi ya kalau dugaan saya sih enggak gitu. Kalaupun iya, ini kalau misalnya dia gitu menjadi pelatih tim nasional Indonesia, ya maksud saya sangat relevan karena kan masih ada paling tidak tiga tim Belanda yang ada di Indonesia saat ini. Masih ada Simon Pahamata, masih ada Alex Bleers, masih ada Cruyff gitu. Jadi ya kalau misalnya dia ya bagus-bagus aja sih gitu loh. Apalagi dia kan high profile. Udah tangani banyak tim gitu. Terlebih tadi kita masih menantikan ya seperti yang disampaikan oleh Louis van Gaal gitu akan mengumumkan atau melakukan konferensi pers. Ini yang masih kita nanti begitu ya Bung Joy. Tapi menurut Anda sendiri ini kan lagi-lagi bisa dikatakan dari Belanda begitu. Apakah ini juga jadi salah satu pertimbangan karena Patrick Kluivert itu kemarin juga dari sana, kemudian penggantinya juga kayaknya sih dari sana aja deh. Atau Anda punya tanggapan yang berbeda ataupun pandangan berbeda?
Ya, yang seperti saya bilang tadi, kalau dari Belanda kan kenapa waktu itu Kluivert juga menjadi salah satu pilihan? Karena kan sekarang 90% pemain senior yang timnas kan semuanya hampir semua berbahasa Belanda. Jadi waktu itu kan asumsinya tidak ada masalah dalam komunikasi sehingga semua diambil dari timnya Belanda kan, dan menurut saya ya itu nggak jadi masalah juga. Dan kalau sekarang Louis van Gaal yang misalnya yang digadang-gadang dan mungkin dia jadi gitu ya nggak ada masalah juga gitu. Cuma catatan saya gini, ini kan timnas ini nggak perlu terburu-buru. Apa sih yang dikejar terburu-buru untuk menunjuk pelatih baru? Kan event internasionalnya juga kalau buat saya yang pasti adalah Piala Asia 2027, itu masih lama banget. Kalau yang AFF 2026 udahlah nggak usah dipermasalahkan gitu, karena menurut saya itu yang dikirim nanti U23 aja atau U21 gitu. Jadi memberi kesempatan kepada mereka. Jadi menurut Anda nggak usah buru-buru lah mencari pelatih, jangan sampai ntar salah milih kecewa lagi begitu ya. Jadi menurut Anda pertimbangannya PSSI ini seperti apa akhirnya sehingga benar-benar publik ini juga akhirnya tidak bertanya-tanya siapa ini pengganti Kluivert? Gini, harus diyakinkan kepada publik juga, pada netizen yang cerewet banget itu gitu ya. Harus diyakinkan bahwa ini adalah keputusan yang mempengaruhi masa depan timnas Indonesia. Kalau saya bilang timnas itu yang senior ya, gitu. Jadi ini harus di publik ini harus dididik lah, gitu ya. Belajar dari pengalaman pahit dengan Sintayong, belajar dengan pengalaman pahit dengan Kluivert, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh emosional, harus dengan hati-hati karena masalah yang dihadapi pelatih siapapun dia nanti untuk timnas Indonesia adalah menghadapi pemain-pemain dengan kualifikasi menurut saya bukan kualifikasi kelas dunia yang kumpul 2-3 hari udah bisa membentuk sebuah tim yang dengan kohesi tinggi. Ini kan bukan kelasnya Spanyol, Brazil, Prancis, Belanda, bukan kan. Indonesia ini masih kelasnya masih di bawah sehingga si pelatih ini harus punya teori, punya resep yang gitu untuk mengumpulkan pemain dalam 2-3 hari bersih ya, lalu bisa menghasilkan tim yang kompak. Ini kan yang tidak terjadi pada Kluivert. Nah ini menurut saya ini harus jadi hal pertama dulu yang dipertimbangkan. Yang kedua adalah CV-nya harus lebih bagus daripada Sintayong dan Kluivert. Itu aja sih. Itu pasti ya, harapan kita bersama harus lebih bagus dari STY dan juga Kluivert begitu. Tapi tadi kata Anda jangan terburu-buru, tapi di depan mata ada FIFA Matchday dan juga Piala AFF. Jadi menurut Anda baiknya pakai pelatih sementara dulu atau bagaimana? Ya kan bisa ditunjuk pelatih ad interim, pelatih sementara. Menurut saya yang paling dekat kan AFF. AFF itu bukan kalender FIFA, ya kan? Van Dijk, Jai Igdes, Perdong itu nggak wajib membela Indonesia di AFF. Jadi mereka tidak ada mandatori untuk membela Indonesia. Jadi saya itu udah lupakan aja lah, kasih anak-anak 23 atau 21 untuk saya. Bukan target Indonesia lagi. Kalau di Piala Asia 2027 kita membidik mungkin 4 besar atau bisa sampai final. Tapi kan saingannya juga Jepang, Korea Selatan gitu loh. Jadi harus realistis juga menetapkan target. Tapi kan masih panjang, 2027 masih 2 tahun lagi. Jadi saya nggak usah terburu-buru. Kalau AFF lupain aja deh. AFF ngapain juga dikejar-kejar sama tim senior. Tapi ada timeline dong. Ini karena persiapannya juga jangan terburu-buru gitu. Timeline dari Anda kira-kira deadline waktu maksimal PSSI sudah mengumumkan siapa pelatih pengganti Kluivert kapan? Januari 2026. Saya kira itu hal mungkin paling pas ya. Karena masih ada waktu 2 bulan bersih untuk menimbang-nimbang. Dan menurut saya siapapun calonnya nanti harus presentasi dulu paling tidak di hadapan ESCO. Karena hal yang dihadapi nanti itu bakal unik gitu loh. Yang sekarang kan 90% pemain Indonesia ini ada di Eropa. Betul. Gitu ya. Lain halnya dengan pelatih Irak atau pelatih Arab Saudi gitu. 90% pemain Indonesia kan ada di Eropa. Gimana ininya? Persoalan itu diselesaikan. Jadi saya Kluivert gitu loh. Latihan hanya lewat grup WhatsApp kan nggak mungkin. Sementara berebut tiket ke Piala Dunia. Menurut saya itu yang juga harus dievaluasi di dalam kepelatihan mendatang.
Jadi sebagai penggemar bola secara sederhana bilang wah ini tugasnya PSSI berat juga ya mencari pengganti yang benar-benar bisa membuktikan kualitasnya di atas STY maupun Kluivert begitu. Nah kalau dari sudut pandang Anda sendiri tentu ada pertimbangan utama nih karena tadi seperti Anda katakan bahwa jangan sampai pemain-pemain kita juga jangan sampai potensinya ini tidak dimaksimalkan begitu. Pertimbangan utama dari PSSI saat ini apa? Rasanya sih memang ini gini, kalau bicara resources, sumber daya, sekarang kan ya dikatakan yang terbaik lah, itu tidak terbantahkan gitu. Kita punya 3-4 pemain dengan kualifikasi Eropa kelas 1, walaupun kelas 1 ini masih entry level. Artinya, ini harus dipegang oleh pelatih dengan kualifikasi juga yang mentereng. Ya, mentereng bukan asal-asalan, tapi juga dia memang punya kualifikasi pegang tim nasional. Banyak disebut juga Jesus Kasa kan, yang mantan pelatihnya Irak. Nah, itu menurut saya juga cocok dan dia kan pakan gitu loh. Dia sekarang tidak memegang tim manapun, dia pernah megang tim nasional Irak. Dan Indonesia menghadapi tim nasional Irak di bawah Jesus itu kan juga kelabakan, nggak pernah menang gitu loh. Jadi menurut saya kualifikasinya cocok lah. Ada Giovanni van Bronckhorst yang sekarang asistennya Arne Slot di Liverpool, punya darah Indonesia. Bisa lah dibujuk-bujuk gitu loh. Nah, tapi dia belum pernah pegang timnas. Dia hanya pegang klub. Nah, ini kan juga pertimbangan-pertimbangan. Cuma sekali lagi kan harga mereka itu pasti mahal. Gitu loh. Lebih mahal dari Patrick Kluivert, lebih mahal dari Sintayong. Nah, ini apakah bagasinya PSSI cukup untuk membayar mereka? Ini kan pasti akan jadi pertimbangan juga. Termaksud pertimbangan apakah pelatih selanjutnya ini asal Belanda atau tidak? Ini menurut Anda gimana nih? Jadi pertimbangan utama atau enggak juga dong? Karena pelatih-pelatih lain kan juga punya potensi yang sama. Enggak juga, enggak harus dari Belanda juga. Yang penting paling tidak pelatih ini bisa berbahasa Inggris, karena itu penting, ya kan? Karena nanti dia harus komunikasi dengan Timon Tahamata, pasti bahasanya Inggris, gitu loh. Kalau dia dari Jepang dari Korea Selatan kecuali mungkin dari Australia, nggak ada masalah. Karena kan masih ada tim Belanda nih di Indonesia harus bisa berbahasa Inggris. Paling enggak karena orang Belanda kan hampir pasti bisa bahasa Inggris. Saya kira itu komunikasi itu juga penting ya. Meskipun juga teori ini tidak selalu benar karena Kluivert kan bahasanya sama masih Tahamata. Nggak jalan juga gitu. Dengan Denny Lansak kan sama juga, dengan Alex Pastor sama. Tapi kan nggak jalan gitu loh, kan yang terbukti Indonesia tidak lolos Piala Dunia. Jadi nggak harus dari Belanda, tapi itu dengan sejumlah syarat. Dari Spanyol, Jesus kan dari Spanyol. Jadi menurut saya juga kalau dia fasih berbahasa Inggris, saya rasa dia fasih karena dia pernah melatih Irak. Jadi rasanya sih bisa juga. Van Bronckhorst pasti bisa bahasa Inggris dan bahasa Belanda, jadi nggak ada masalah juga. Oke, lagi-lagi nama-nama tersebut masih jadi prediksi dan diskusi kita ya, Bung Joy ya. Keputusan pastinya tergantung PSSI dan kita juga wajib menanti ya apa konferensi pers yang disampaikan oleh Louis van Gaal nanti, apakah ini berkaitan dengan timnas kita atau tidak, wajib kita tunggu bersama. Terima kasih Bung Joy telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Sama-sama, terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi terkait